November 1968. Minggu ini adalah pemutaran perdana serial baru yang ditunjukkan untuk anak-anak, My Friendly Neighborhood. Serial yang akan mengajari anak-anak tentang berinteraksi, menghitung, dan caranya untuk menjadi tetangga yang ramah. Franchise ini semakin berkembang dari tahun ke tahun. Juni 1975, ada seorang ibu yang komplain ke pihak studio karena cara serial ini berbicara yang seharusnya tidak ditunjukkan atau diperdengarkan oleh anak-anak. Februari 1979, menandai 7 tahun sejak berakhirnya perang. Perang yang mengubah hidup beberapa orang menjadi berubah. Veteran yang mengabdikan dirinya tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat, yang membuat beberapa veteran berubah kepribadiannya. Februari 1981. Dalam beberapa tahun terakhir, penikmat televisi melonjak pesat. Hal itu dimanfaatkan beberapa serial TV untuk mengambil audiens. Sementara studio MFN mengalami penurunan rating karena para orang tua tidak ingin lagi anaknya menonton serial tersebut. Juli 1983, serial My Friendly Neighborhood dibatalkan dan perusahaan studio MFN telah dibubarkan. Semua aset dari studio MFN tetap menjadi properti City Network Broadcasting Group. Game diawali dengan cuplikan siaran TV bincang-bincang tentang kasus, insiden, dan lain-lain. Tiba-tiba sesuatu menyala dan mengganggu siaran TV tersebut, dan My Friendly Neighborhood dimulai. Gordon O'Brien adalah seorang tukang reparasi. 8 Juli 1993, dia disuruh mematikan antena di atas hotel oleh klien. Gordon O'Brien adalah seorang tukang reparasi yang kesal disuruh memperbaiki antena di atas hotel. Melihat sedikit masa lalu Gordon sebenarnya adalah salah satu veteran perang yang tidak diakui masyarakat. Akibat traumanya, dia berubah sifat menjadi penggerutu dan bekerja sebagai seorang tukang reparasi. Nah, kita sebagai Gordon melakukan tugas kita dengan ke atas. Pas mau naik elevator, ada cairan lengket glue yang membuat pintu elevator nggak bisa kebuka. Di sini kita disuruh tekan lonceng ini. Pas ditekan, keluar boneka kaos kaki Ricky ini ya. Dia bilang antena di atas baik-baik saja dan ngasih keycard. Nah, pas keluar hotel ada satu makhluk yang lari masuk ke suatu ruangan. Kita dapat masuk ke ruangan itu menggunakan kartu yang diberikan Ricky. Ketika kita masuk ke sebuah pintu, ada satu boneka yang membenturkan kepalanya ke pintu. Intinya jangan disamperin, ntar dikejar. Di satu ruangan juga ada boneka lain yang lagi ngomong sendiri. Nah, di sini kita dapat kunci Inggris yang dapat digunakan untuk melawan boneka ini ya. Setelah kita balik lagi untuk masuk ke ruangan yang dijaga boneka Norman ini, kita akan bertemu lagi dengan si Ricky. Dia bilang berhati-hatilah dengan Pearl, seekor burung raksasa. Juga kita dapat sebuah senjata ya. Setelah dapat senjata, kita disuruh balik buat nembak target ini, yang pada akhirnya akan membuka kotak kecil yang di dalamnya ada kunci yang dapat digunakan ke pintu yang ada bulatannya. Salah satunya kita dapat ke ruangan besar dengan banyak boneka ini, dan kita akhirnya bertemu dengan Pearl, sang burung gede. Dan hal yang bisa kita lakukan di sini adalah menyelesaikan puzzle. Ya, setelah kita mendapatkan kunci kotak, kita dapat memasuki beberapa pintu dengan lambang kotak, dan salah satunya di sini. Di dalamnya ada boneka Norman yang lagi nyantai mandi. Dan ada kepingan puzzle juga. Ketika kita mengambil kepingan tersebut, setelah menyelesaikan puzzle huruf-huruf ini, kita dapat surat yang bisa diisi di kotak pos. Dalam kotak pos tersebut terdapat tuas yang bisa digunakan di area awal di sini. Pas digunakan, kita bakal jatuh ke suatu tempat baru lagi. Lagi-lagi kita bertemu dengan boneka kaos kaki Ricky ini ya. Dia bilang kalau ada boneka besar lagi di selokan ini, yaitu Ray, yang nguasain selokan. Dan katanya juga jalan keluar cuman di elevator. Tapi si Ricky lupa perbaikin kabel elevatornya. Terpaksa kita cari jalan lain. Di suatu ruangan locker ini ada sebuah jumpscare yang dibuat
untuk bocil kayaknya. Gue kirain bakalan keluar terus jump scare itu, ternyata enggak. Ya elah. Tafa. Di satu momen kita dapat melihat si boneka Ray lagi kerja, tapi pas lampunya dinyalain bonekanya kabur. Jadi di stage ini kita disuruh muter-muter buat nyari jalan ya, dan cari beberapa item yang bisa digunakan untuk membuka pintu yang gak bisa dilewati. Juga menyelesaikan beberapa puzzle yang ada di stage ini. Dan pada akhirnya kita naik ke atas menggunakan lift ini. Di tempat ini kita bisa melihat bahwa siaran TV di awal game masih error ya. Kita akhirnya masuk ke tempat baru lagi, area sinema. Di suatu ruangan kita dapat main mini game tembak-tembakan ini. Buset, dari hampir semua elemen di game ini mengingatkan gua akan suatu game. Apa ya? Ya sama kayak tadi, muter, cari item, nyelesain puzzle, dan ya. Pada suatu ruangan office, kita mendapatkan kunci untuk membuka front door. Pas di ruangan tengah, kita disambut sama monster boneka ini ya. Yap, boss battle cuy. Setelah si monster ungu ini kalah, lebih tepatnya kabur sih, kita bisa keluar juga dari bioskop kematian ini. Kita akhirnya bisa membuka pintu ini dengan kunci red diamond yang kita dapatkan di area sinema tadi ya. Lagi dan lagi kita akan bertemu dengan si kaos kaki ini ya. Jadi intinya si Ricky di sini mancing-mancing emosinya si Gordon. Dan pada akhirnya mamam tuh Ricky, banyak bacot lu. Tempat baru, puzzle baru. Ya, di sini kita disuruh cari jalan lagi ya. Dengan dikejar boneka-boneka baru ini, kita disuruh explore tempat yang belum dieksplor. Pada suatu tempat kita mendapatkan roll film. Ketika digunakan di area sinema, ternyata roll film tersebut adalah film perang. Ada satu boneka yang terlihat sedih dan menangis saat menonton film tersebut. Pas disamperin ternyata dia emang lagi sedih. Hal itu digunakan Gordon untuk curhat ke si boneka kodok tersebut tentang dirinya yang kadang ada perasaan saat menonton film tersebut. Pada saat itu bonekanya menjadi baik dan tidak menyerang kita. Ketika kita memperbaiki saluran ini, ada boneka Ray yang datang dan kagum ke si Gordon bisa memperbaiki saluran tersebut. Pada suatu ruangan juga, kita akan bertemu dengan boneka yang sedang main piano. Di sini ada banyak banget ruangan yang kayak ruang anak-anak ya, yang pastinya ada puzzle-nya juga. Pada akhirnya ketika kita menyelesaikan puzzle ini yang akan menyalakan lampu sorot ke si boneka piano, si boneka tersebut memaksa Gordon untuk main piano, padahal dia nggak bisa main ya. Pas main asal-asalan, si bonekanya kagum dong sama si Gordon. Di area kota, kita dapat melihat si burung Pearl yang kayak lagi sedih melihat dirinya sendiri di cermin. Gordon mencoba untuk menenangkannya, tapi si Pearl malah marah. Ketika kita ngasih mangkuk makanan anjing ini dengan makanan dan membunyikan lonceng di sini, anjing-anjing boneka tiba-tiba jadi baik dan gak nyerang lagi. Dan akhirnya kita sampai ke bagian paling atas hotel. Dan si Gordon akan melakukan quest pertamanya, yaitu memperbaiki antena. Pas mau memperbaiki, tiba-tiba si Ricky datang dan melarang si Gordon untuk memperbaiki antenanya. Terjadi perdebatan antara Gordon dan Ricky. Ricky mengatakan tentang orang-orang yang lebih memilih berita ketimbang acara TV friendly. Itu karena mereka tidak friendly. Namun Gordon tidak peduli dan memperbaiki antena tersebut. Namun tiba-tiba Gordon terjatuh sampai ke suatu ruangan. Buset, kagak mati anjir, gitu juga. Di sini Ricky menelpon Gordon untuk melanjutkan penjelasan tadi. Jadi boneka-boneka friendly ini pengen merubah set mereka agar terlihat lebih menarik. Itu yang dipikirkan mereka, tapi tidak dengan penonton. Makanya acaranya dibatalkan. Gordon langsung motong dengan nanya cara dia keluar. Ada elevator di suatu tempat, kata Ricky. Pas mau nyari jalan keluar, Gordon dibegal boneka-boneka yang bentuknya udah rusak. Dan ada bos yang kayak gabungan dari boneka-boneka itu. Setelah kalah bosnya, si Gordon akhirnya keluar menggunakan elevator. Di sini ada sebuah surat yang inti dari surat itu adalah permohonan maaf untuk anak-anak yang setia nontonin Friendly Neighborhood karena acara ini harus dibatalkan. Ketika keluar, kita bertemu lagi sama si Ricky. Ricky menawarkan untuk Gordon menjalankan kembali studio mereka. Di sini ada pilihan, jika kita memilih untuk mengiyakan tawarannya si Ricky, maka acara My Friendly Neighborhood akan tayang kembali, membuat para boneka senang termasuk juga Gordon.
Dan ya, gamenya tamat dengan happy ending. Jika kita memilih untuk tidak mengiyakan permohonannya si Ricky, maka Gordon akan kembali ke kantornya. Bosnya memberitahu kalau semua orang sangat senang dengan apa yang Gordon perbuat. Gordon duduk di kursi, menonton berita larut malam dengan perasaan yang mengganggunya tentang para neighborhood. Tidak ada yang berubah, dan gamenya tamat dengan bad ending. Dalam game ini juga ada secret ending, di mana ketika kita pergi pas antenanya belum diperbaiki, Gordon dipanggil ke kantornya karena keluhan dari orang-orang tentang siaran yang tidak kunjung diperbaiki. Gordon duduk dan menonton TV statis, dan gamenya tamat. Ada satu ending lagi, yaitu true ending, dan cara mendapatkannya dengan menolong semua boneka. Ya, burung, kodok, Ray, anjing, dan boneka piano. Dan ketika kita memilih untuk mengiyakan permintaan si Ricky dengan menolong semua boneka, maka terlihat di TV bahwa acaranya menjadi lebih ramah dari yang sebelumnya. Sangat cocok disebut My Friendly Neighborhood.